Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Zaira Saifani dengan NIM 2402660 dengan Prodi Agroteknologi 24B Institut Teknologi Perkebunan Pahlawan Indonesia. Adapun daftar isi dari laporan praktikum saya, yang pertama adalah latar belakang, tujuan penelitian, peranan bahan, cara kerja, hasil praktikum, pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Pertumbuhan tanaman terjadi pada bagian tertentu yang disebut daerah tumbuh, yaitu lokasi aktif pada pembelahan dan pemanjangan sel. Pada tanaman kacang hijau atau Vigna radiata L, daerah tumbuh dapat diamati dengan jelas karena pertumbuhannya cepat dan struktur organik sederhana, sehingga sering digunakan sebagai objek praktikum pertumbuhan tanaman menurut Thais et al. 2015. Ada tujuan praktikumnya, yaitu untuk mengetahui daerah letak tumbuh calon akar dan batang. Untuk alat dan bahannya itu ada kacang hijau, tinta cina, tanah, kertas saring, tempat perkacang bahan, pinset, kertas merang, gelas arloji, gelas piala 1000 ml, dan kaca ukuran 10 x 7,5. Pertama, kita lubangi 5 bagian tanah dan masukkan biji kacang hijau ke dalam lubang tersebut dan ditutup. Setelah itu, lubangi kecil-kecil pinggiran bawah dan samping gelas. Lalu pada kertas merang kita basahi dengan air aquades. Setelah itu kita beri 7 biji kacang hijau di bagian pinggir kertas merang. Lalu kita gulung dan kita beri nama. Tabel hasil pengamatan kacang hijau. Adapun pembahasan dari hasil praktikum, yaitu berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 1, pertumbuhan kacang hijau ini rendah dalam diletakkan pada kertas menunjukkan pemajangan interval yang relatif merata setelah 72 jam. Hal ini menandakan bahwa ketersediaan air memicu aktivitas pembelahan dan pemajangan sel, terutama pada daerah meristem, sehingga pertumbuhan berlangsung lebih optimal menurut Thais et al. 2015. Pada tabel 2, kacang hijau kering yang diletakkan pada kertas stensil menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah dan tidak merata setelah 5 hari. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan air dan unsur hara, sehingga proses metabolisme dan pembelahan sel berlangsung lambat menurut Salisbury dan Ross 1995. Sementara itu pada tabel 3, kacang hijau kering yang ditanam dalam cup berisi tanah menunjukkan pertumbuhan paling tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Tanah menyediakan air, oksigen, dan unsur hara yang mendukung aktivitas meristem dan diferensiasi sel, sehingga perpanjangan daerah tumbuh terjadi lebih optimal menurut Marcher 2012. Secara keseluruhan, perbedaan media tanam dan ketersediaan air sangat memengaruhi aktivitas daerah tumbuh pada kacang hijau, di mana kondisi lingkungan yang mendukung akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat dan maksimal menurut Thais et al. 2015. Jadi kesimpulannya yaitu
Pertumbuhan kacang hijau dipengaruhi oleh ketersediaan air dan media tumbuh. Kacang hijau yang ditanam pada media tanah menunjukkan pertumbuhan paling optimal karena memperoleh air dan unsur hara yang cukup. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada kacang hijau kering yang diletakkan di kertas. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tumbuh tanaman bekerja lebih aktif pada kondisi lingkungan yang mendukung. Sekian video praktikum dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.